Perkenalkan, nama saya Yohana Afriana Siagian dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah musik barat. Sejarah perkembangan musik barat. Sejarah perkembangan musik barat dibagi 6 zaman. Yang pertama, zaman kuno. Yang kedua, zaman Renaissance. Yang ketiga, zaman barok. Yang keempat, zaman klasik. Yang kelima, zaman romantik. Yang keenam, zaman impresionisme. Yang pertama, zaman kuno. Di sini di zaman kuno ditemukan alat-alat musik. Hampir seluruhnya musik hanya berbentuk melodi yang dinyanyikan dengan suara manusia, sehingga zaman disebut zaman musik vokal. Gereja menolak alat musik dalam peribadatan karena dianggap mengganggu suasana beribadat. Gereja mulailah diadakan reorganisasi strategi Katolik dan dimulailah penggunaan musik Gregorian sebagai musik resmi Gereja Katolik. Bentuk musik Gregorian berupa melodi yang dinyanyikan tanpa iringan musik, sehingga tekstur lagu-lagu Gregorian lebih bersifat sakral dan hanya dimaksud untuk meningkatkan mutu dalam ibadah keagamaan. Lagu-lagu Gregorian mampu menimbulkan suasana tenang, mampu mewakili suara gereja yang sebenarnya. Ritme lagu-lagu Gregorian sangat fleksibel, hampir tidak ada tekanan kebangsaan. Ritme yang dikembangkan oleh musik Gregorian menjadi musik Gregorian mengambang. Yang kedua, zaman Renaissance. Di zaman Renaissance, karya musik pada zaman Renaissance banyak dipengaruhi oleh bentuk ruangan gereja yang besar dan kedap suara, sehingga faktor-faktor kejenihan, kelembutan, dan keseimbangan suara merupakan ciri khusus. Ciri-ciri musik di zaman Renaissance dibagi 6. A. Permainan musik iringan banyak diperuntukkan bagi penari dan vokalis. Penerongan. B. Ketukan bertekanan berat. C. Menggunakan langkah-langkah pendek seperti yang digunakan oleh musik Gregorian. D. Teksturnya berbentuk polifonik dengan susunan 4 suara atau lebih. E. Karya musiknya banyak diciptakan dalam bentuk dan pola antara lain motret dan misa, madrigal, passion, fantasia, dan toccata. Yang ketiga, zaman barok. Di zaman barok dimulai setelah abad ke-16 dan sering disebut sebagai awal gaya modern. Bentuk baru yang menyangkut instrumentasi, metode maupun sumber ide garapan mulai mengalami revolusi. Meskipun yang keempat, zaman imperialisme. Di zaman imperialisme, karya-karya musik pada zaman imperialisme ditandai oleh penggunaan aktor-aktor disonan yang waktu itu dianggap menyimpang dari kaidah yang telah mapan di masyarakat. Paduan nada yang kurang disenangi masyarakat justru menjadi mode khususnya untuk menutup suatu kedenis. Ciri-ciri karya zaman imperialisme. Penggunaan alat musik flute dan klarinet selalu diarahkan untuk suara berregister rendah, sedangkan violin untuk register tinggi. Di samping itu, alat-alat musik trompet, horn, celesta, dan glockenspiel mulai digemari untuk memainkan kalimat lagu pendek. B. Sebagian besar karya-karya pada zaman impresionisme ditandai dengan gerakan akor-akor paralel. Yang C. Pada zaman impresionisme ditandai dengan penggunaan melodi dan tangga nada yang dipengaruhi oleh musik gamelan. Zaman klasik. Zaman klasik adalah zaman kemegahan kebudayaan Yunani atau
Romawi dan zaman di mana orang menggunakan akal. Sekian presentasi saya dan terima kasih.